lagi mengendalikannya. Xiaoyan terengah-engah seperti banteng saat dia berdiri. Alasannya akhirnya ditekan oleh keinginannya. Mata merah cerahnya menyapu ke segala arah sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok cantik menyihir yang telanjang tidak jauh. Tenggorokannya berguling dan wajahnya seperti terbakar saat dia perlahan berjalan menuju Ratu Medusa yang matanya tertutup. Ratu Medusa tampaknya samar-samar merasakan sesuatu saat Xiaoyan mengambil langkah lambat mendekatinya. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh ke arah Xiaoyan. Apakah kamu mencari kematian? Xiaoyan yang telah kehilangan akal sehatnya mengabaikan teriakan Ratu Medusa. Wajahnya memerah dan napasnya sama beratnya dengan banteng. Ratu Medusa dengan dingin melihat Xiaoyan yang datang semakin dekat. Saat berikutnya niat membunuh akhirnya terlintas di matanya. Dengan gelombang tangannya, sebuah energi menggumpal dan membentuk gaun warna merah di permukaan tubuhnya. Setelah itu, pilar 7 warna menembak keluar dari jarinya dan dengan berat menabrak dada Xiaoyan. Namun bagaimanapun, itu hanya membuat tubuh Xiaoyan menjadi lambat sesaat. Sialan, Ratu Medusa awalnya tercengang saat dia menyaksikan serangan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Karena rohnya baru saja menyelesaikan penggabungan, dia saat ini berada di titik terlemahnya. Raungan rendah dan dalam meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Mata merah tarangnya membawa api keinginan saat mereka menatap tubuh cantik Ratu Medusa. Melambaikan tangannya, lingkaran api warna hijau gelap melintas dengan kuat mengikat tangan Ratu Medusa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi memiliki niat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan Ratu Medusa terbakar sampai terbentuk lingkaran merah. Xiaoyan berdiri di depan Ratu Medusa. Ekspresinya memerah saat menatap ratu yang tidak pernah memberinya tatapan yang bagus. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan itu padaku, ratu ini pasti akan merobek tubuhmu menjadi puluhan ribu keping setelah kekuatanku pulih. Saat ini, Xiaoyan secara alami tidak memperhatikan ancaman Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan liar dalam dan ganas. Segera kemarahan terang di matanya semakin liar. Dengan lompatan, tubuhnya seperti harimau buas yang menekan tubuh Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari dengan liar saat bunyi gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim dilakukan dengan tenang di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung untuk menyaksikannya. Di sebuah hutan wilayah sudut hitam, terjadi pertempuran antara dua kelompok, salah satunya Aliansi Hitam. Aliansi yang didirikan oleh Han Feng untuk melawan Akademi Dalam. Pertempuran antara dua kelompok hanya sesaat, namun semua anggota Aliansi Hitam telah mati menggenaskan. Kamu bahkan berani menyentuh anggota Aliansi Hitam, apakah kamu mencari kematian? Namun teriakannya ini dijawab dengan beberapa pisau yang mengandung jejak darah. Segera punggungnya tenggelam saat kekuatan ganas datang menyerang, dengan kasar menghancurkannya ke tanah. Aliansi Hitam, aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua pergi. Jumlah orang Aliansi Hitam yang telah mati di tanganku sudah dalam 3 digit. Sebuah suara yang mengandung aroma darah perlahan-lahan dipancarkan dari sosok jubah hitam, yaitu Xiao Li. Kemudian kakinya dengan kasar menendang sosok jubah hitam sebelum membunuhnya dengan satu serangan. Sosok hitam lainnya dengan cepat melompat ke depan sebelum mencari tubuh pria berjubah hitam. Sesaat kemudian dia mengeluarkan sebuah surat dari saku dadanya dan memberikannya pada Xiao Li. Xiao Li perlahan membuka amplop. Sesaat kemudian dia tertawa dingin. Sungguh tak terduga, bahkan geng serigala liar telah bergabung dengan Aliansi Hitam. Selama 2 tahun ini, para ahli dari Akademi Jianan telah berulang kali keluar untuk mencari dan menemukan masalah dengan para ahli yang berpartisipasi dalam penyergapan Akademi Jianan saat itu. Untuk melawan Akademi Jianan, Han Feng mendirikan Aliansi Hitam. Sekarang kekuatan Aliansi Hitam semakin besar. Bahkan Akademi Jianan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketua, mereka telah menemukan bahwa kitalah yang berulang kali membuat masalah dengan Aliansi Hitam. Sepertinya kita harus mengubah lokasi kita lagi. Ya, Xiao Li mengangguk. Kalian semua harus kembali dulu. Segera ratusan sosok hitam di belakangnya mengangguk dengan hormat. Tubuh mereka perlahan masuk ke dalam kegelapan. Xiao Li perlahan memutar kepalanya sedikit, memandang ke arah utara yang jauh, tepatnya Akademi Jianan berada. Di sanalah Xiaoyan telah berubah menjadi abu. Adik Xiaoyan, yakinlah, aku tidak akan melepaskan orang-orang yang menyebabkanmu mati. Aku akan membunuh mereka semua selama sisa hidupku. Tawa tegang perlahan bergema tubuh Xiao Li, bagaimanapun diam-diam menghilang seperti hantu.
Bang, dunia magma yang awalnya tenang tiba-tiba terpecah. Gelombang kabut putih naik dan dua sosok bergegas keluar dengan eksplosif dari dalam. Salah satu sosok berada di depan, sementara yang lain di belakang. Sekilas sepertinya yang di belakang mengejar di depannya dengan maksud untuk membunuh. Apakah kamu sudah selesai atau belum? Aku tidak mau bertarung denganmu hanya karena kamu seorang wanita. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu jika kamu terus menggangguku. Xiaoyan berkali-kali mengelak dari serangan tajam Ratu Medusa saat dia berteriak marah. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan teriakan Xiaoyan. Dari sikapnya, dia seolah-olah memiliki permusuhan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Setelah aku memulihkan kekuatanku, hal pertama yang aku lakukan adalah merobekmu menjadi 10.000 keping. Aku juga korban, aku benar-benar kehilangan akal sehat dalam situasi semacam itu. Tolong lepaskan aku. Kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak akan pernah terjadi. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ratu Medusa. Dalam mimpimu, Ratu Medusa segera menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan energi 7 warna sekali lagi melenjak keluar eksplosif. Ratu Medusa, jangan terlalu berlebihan. Jangan salahkan aku karena tidak peka jika kamu melanjutkan. Mata Xiaoyan menatap dengan marah saat dia menggenggam tangannya. Api hijau gelap samar segera muncul. Dunia magma segera mulai bergejolak seperti gelombang laut dan akhirnya berhenti di bawah kakinya. Ekspresi Ratu Medusa segera berubah ketika melihat pemberontakan gelombang magma. Dia juga jelas mengerti bajingan di depannya ini sudah menundukkan Fallen Heart Flame. Melawannya di sini itu membuatnya tidak baik meskipun dia sudah memulihkan kekuatannya ke puncak. Xiaoyan hanya bisa menghela napas lega ketika melihat Ratu Medusa menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Dia menghapus keringat di dahinya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sialan, hal sial apa yang telah terjadi? Dia benar-benar dalam masalahnya sendiri karena telah menodai ular cantik ini. Tidak ada gunanya kita terus bertengkar. Kamu tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya, bukan? Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas segel. Dengan kekuatanmu sendiri, akan sangat sulit untuk membuka segelnya. Seharusnya jauh lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Bagaimana menurutmu? Kilatan melintas di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin. Sesaat kemudian, dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena telah menodainya. Sementara itu, di Akademi Dalam, hari ini adalah hari di mana semua siswa bebas masuk ke menara tanpa membayar energi api. Saat ini, lingkungan menara sudah dipenuhi kerumunan siswa yang sedang menunggu pintu menara dibuka. Ada yang spesial kali ini dengan pintu masuk menara. Sebuah patung berdiri di sana, patung sosok berjubah hitam, Xiaoyan. Kamu bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil mengesankan. Pada akhirnya, hanya sebuah patung. Apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkanmu mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiaoyu saat dia berdiri di depan patung Xiaoyan. Tak lama kemudian, sosok Jian menghampiri dengan bertindak seperti orang tua yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Yuer, kamu melamun di sini lagi? Jian, menurutmu apakah dia masih hidup? Xiaoyu menggosok patung Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Jian terkejut ketika mendengar ini. Peluang bertahan hidup setelah ditelan api surgawi sangat rendah. Wajah Xiaoyu tidak banyak berubah setelah mendengar jawaban Jian. Tangannya masih memegang patung saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungku berdegup kencang belakangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tak lama kemudian, sosok Wu Hao dan Hu Jia juga tiba. Mereka berdua saat ini sudah masuk 5 besar peringkat kuat. Sesaat kemudian, suara gong terdengar menandakan pintu menara akan dibuka. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform yang tinggi. Yang memimpin mereka tentu Su Qian, namun yang mengejutkan semua orang adalah 3 sosok tetua yang masih muda di belakangnya. Sungguh tak terduga, Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar masih di sini. Wu Hao tersenyum saat dia mempelajari 3 wajah yang akrab. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, sementara Lin Yan yang keras kepala mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi dengan Xiaoyan. Karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya.
Tatapan Su Qian perlahan menyapu, sesaat kemudian itu berhenti pada patung di pintu masuk menara. Jika orang itu masih hidup, aku khawatir bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya. Baiklah, sudah waktunya untuk membuka menara. Namun sebelum semua orang memasuki menara, Su Qian merasakan suhu panas di dalam menara dengan cepat mendekat. Dia kemudian buru-buru berteriak dengan keras. Ada perubahan di menara, tutup pintu segera, cepat. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Suara gemuruh yang mirip dengan gerakan magma dengan lembut mendekat. Sialan, ini Vollenhak Flame. Apakah makhluk itu akan meletus lagi? Semuanya segera tinggalkan menara. Bang, suara Su Qian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Suara keras lainnya dipancarkan. Bagian atas menara mulai mengungkapkan banyak garis retakan. Bang, suara ledakan terakhir muncul. Atap menara akhirnya pecah. Puncak magma cerah merah mulai meledak keluar seperti gunung berapi yang meletus. Namun magma tiba-tiba mengeras ketika masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas membawa sukacita bergema di atas langit seperti petir. Aku, Xiaoyan, akhirnya keluar. Seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut sebelum beberapa orang mulai pulih. Xiaoyan, orang ini masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Wajah keras Wu Hao ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Xiao Yu di sampingnya menggigit bibir bawahnya. Beberapa kelembapan bahkan melonjak ke matanya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tentu pertama, itu Xiaoyan. Tidak salah lagi. Aku mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Wajah Lin Yan berubah menjadi merah terang dalam kegembiraannya. Bagus kalau dia tidak mati. Tetua pertama tertawa. Meskipun wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing saling bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela napas. Semuanya, Xiaoyan kembali. Apakah kalian menyambutku? Jari kaki Xiaoyan menekan udara setelah mengusir semua magma. Cahaya perak samar muncul dan tubuhnya sudah muncul di tempat para tetua. Kamu sudah maju ke level doang? Kilau melintas di mata Su Qian saat dia tertawa. Aku kira begitu. Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin karena saat menerobos dalam keadaan tidak sadar. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencoba? Su Qian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah kamu capai. Aku tidak dapat mengharapkan lebih banyak. Saat itu, aku akhirnya tidak bertarung dengannya. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya terlempar ke arah wajah bersemangat Lin Xiuya di belakang Su Qian. Tidak pernah bertarung denganmu, selalu menjadi penyesalanku. Lebih baik aku menembusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jari kakinya menekan pada platform batu dan tubuhnya bergegas turun ke tanah kosong. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan mata bersemangat. Haruskah kita mulai? Ya, Lin Xiuya mengangguk. Aura dan doji hijau gelap segera melonjak keluar dari tubuhnya. Mengepalkan tinjunya, sebuah pedang api di atas angin segera muncul. Xiaoyan tersenyum melihat Lin Xiuya telah bersiap. Segera cahaya perak muncul di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar saat gemur petir muncul. Ekspresi Lin Xiuya segera berubah. Dia dengan cepat menusuk pedang ke arah ke belakangnya. Dia jelas merasakan aura Xiaoyan telah muncul di situ, namun tempat itu kosong. Kapan kecepatan Xiaoyan ini menjadi begitu menakutkan? Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedangnya menembus ke depan dengan cara yang ganas. Sekelompok api hijau gelap tiba-tiba muncul ketika pedang Lin Xiuya menembus ke depan, sebelum pedangnya benar-benar terbakar habis oleh api hijau gelap. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan segera muncul ketika pedang Lin Xiuya hilang. Tangannya yang berisi api hijau gelap menjulur dan langsung meraih ke leher Lin Xiuya. Jaring pisau. Lin Xiuya langsung membentuk segel di tangannya saat dia berteriak. Segera, energi di depannya bergelombang, akhirnya membentuk jaring energi hijau gelap. Namun tangan Xiaoyan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api hijau gelap di tangannya meluas, jaring pisau segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah karena merobeknya. Dan tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan apapun dan perlahan berhenti ketika itu hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan Lin Xiuya yang tidak berani bergerak sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau gelap.
satu gerakan. Seorang ahli doang bintang 5 sebenarnya hanya bertahan satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiaoyan. Api hijau gelap di tangan Xiaoyan dengan cepat menghilang di tengah keheningan. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. "Senior Lin Xuya, terima kasih atas kemenangannya." Lin Xuya dengan hati-hati menggeser kepalanya dan tertawa pahit. Kamu terlalu tidak normal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi si kuat ini. Aku baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin Xuya tidak perlu meremehkan diri sendiri. Xiaoyan menepuk bahu Lin Xuya dan segera menoleh ke arah kerumunan. Apakah semua orang sudah cukup melihatnya? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar saat itu. Xiaoyan dan Lin Xuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Dia tanpa sadar tertawa melihat wajah takjub Su Qian. "Bagaimana? Dapatkah tetua pertama melihat level apa aku saat ini?" Su Qian membelai jenggotnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Dari tampilan aura yang telah kamu ungkapkan, aku pikir kamu harus berada di puncak level doang. Namun api hijau gelap di tanganmu sangat aneh." Xiaoyan sedikit mengangguk. Api hijau gelap ini adalah nyala api yang baru lahir dari penggabungan Green Lotus Core Flame serta Fallen Heart Flame. Sama seperti Xiaoyan baru saja mengingat adegan itu dengan Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba menembak eksplosif dari langit menuju Xiaoyan. Wanita ini, dia sebenarnya belum menyerah. Namun ketika Xiaoyan akan bersiap untuk membela diri, Su Qian yang berada di sampingnya segera bertindak. Melambaikan lengan bajunya, doji yang kuat melonjak keluar dan bertabrakan dengan pilar energi 7 warna. Tabrakan baru saja terdengar, sosok Ratu Medusa akhirnya muncul di langit. Matanya perlahan menyapu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan yang berada di samping Su Qian. Kemudian tubuhnya melintas. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa meter di depan Xiaoyan. Tangannya sekali lagi memunculkan energi 7 warna dan dengan keras menghantam Xiaoyan. Tubuh Su Qian dengan cepat melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Peng, kedua tangan akhirnya melakukan kontak. Segera gelombang angin liar dengan keras meletus. "Siapa kamu sebenarnya? Bisakah kamu beritahu namamu?" Wajah Su Qian menjadi serius saat dia bertanya pada Ratu Medusa yang sudah muncul di udara. Dia jelas merasakan kekuatan wanita ini juga di level Douzong. "Targetku adalah Xiaoyan. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan di bawah. "Apakah kamu mengenalnya?" Su Qian merajut alisnya saat dia bertanya pada Xiaoyan. "Aku memiliki beberapa masalah dengannya." Xiaoyan tersenyum dan berbicara. Jawabannya bagaimanapun tidak jelas. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu Su Qian bahwa dia telah merenggut keperawanan wanita itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara pada Ratu Medusa. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sudah bebas. Kembalilah dengan cepat ke tempatmu seharusnya kembali." Ratu Medusa segera menjadi marah. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang dia inginkan. "Aku akan kembali setelah membunuhmu." "Teman ini, Xiaoyan adalah murid akademi dalamku. Kita bisa duduk dan berbicara. Jika kalian berdua memiliki dendam, mengapa kalian harus bertarung?" Su Qian tersenyum ketika dia berbicara. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Su Qian, tatapannya masih dingin. "Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu hanya karena ada seorang ahli Douzong yang melindungimu. Aku tidak percaya. Kamu bisa terus berada di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa melintas setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari akademi dalam. Xiaoyan menyaksikan Ratu Medusa yang menghilang tak berdaya dan segera mengalihkan pandangannya pada Su Qian. Dengan cara yang malu, dia akhirnya mengingat sesuatu. "Tetua pertama, ada masalah lain yang lebih penting. Itu, aku tidak sengaja telah menyempurnakan Fallen Heart Flame. Dengan kata lain, Blazing Sky Sharpening Tower mungkin tidak lagi memiliki efek apapun untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang di masa depan." Su Qian mengedipkan matanya, pikirannya segera merasakan pusing. "Situasi gila ini, baiklah, mari kita kembali dulu. Besok kita bahas di aula dan mencari tahu solusinya." Di sebuah akademi dalam, suasana sunyi mencekam. Semua tetua juga tak berdaya karena mereka menyaksikan ekspresi sedih tetua pertama. Fallen Heart Flame sudah disempurnakan oleh Xiaoyan. Mereka tidak mungkin meminta Xiaoyan untuk meludahkannya keluar. "Tetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini?"
Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Dia juga merasa agak gelisah jika dia hanya menyaksikan Akademi Dalam menderita kerugian besar. Su Qian menghela napas sejenak sebelum mulai berbicara. Dari situasi saat ini, kita hanya bisa menggunakan Vollenhak Flame buatan manusia. Saat itu, kepala sekolah telah meninggalkan wadah Vollenhak Flame sebagai cadangan sebelum dia pergi. Selama kamu menuangkan beberapa benih Vollenhak Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara. Itu bagus. Xiaoyan akhirnya menghela napas setelah masalah terpecahkan. Baiklah, aku akan melakukan apa yang disarankan tetua pertama. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Han Feng saat ini masih di wilayah sudut hitam, bukan? Ya, Su Qian menyipitkan matanya. Namun, jika kamu ingin berurusan dengannya, meskipun kekuatanmu telah meningkat, itu masih agak sulit. Dia telah membentuk aliansi hitam, banyak faksi kuat telah bergabung. Aliansi hitam? Xiaoyan merajut alisnya. Dalam hal ini, apakah tetua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan sengit melintas di mata Su Qian saat dia berbicara dengan marah. Mengapa tidak? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa bertambah buruk di tanganku. Jika tidak, bagaimana aku akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali? Itu bagus. Tetua pertama harus mengumpulkan beberapa orang. Kami akan menuju wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Xiaoyan berdiri sambil tertawa. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia berjalan keluar dari ruang rapat, namun itu berubah senyum ketika dia melihat Lin Yan berdiri tidak jauh. Sungguh tak terduga, kamu benar-benar masih di Akademi Dalam. Bukankah aku mengatakan saat itu bahwa aku ingin mengikutimu ke Kekaisaran Jamah? Lin Yan tersenyum dan mengangkat bahunya. Xiaoyan terkejut, wajahnya segera menjadi lembut saat dia tersenyum. Aku pasti akan membawamu pada waktu itu. Kamu berencana pergi ke tempat kakak keduamu berikutnya, bukan? Aku juga sadar tentang masalah ini. Ini karena aku secara tidak sengaja dikirim oleh tetua pertama untuk melindunginya saat itu. Kali ini, kamu mungkin perlu membawa beberapa bantuan, karena menurut informasi, faksi-faksi yang mencari kakakmu sangat kuat, salah satunya faksi yang pernah berurusan denganmu, sekte darah Van Lau. Kemana aku bisa mengumpulkan bantuan? Para tetua perlu mempersiapkan pertempuran besar dengan aliansi hitam. Apakah kamu lupa tentang gerbang Pan? Saat ini Wu Hao dan Hu Jia semuanya berada di puncak Dowling. Apalagi masih ada Jian. Dengan reputasimu, kemungkinan besar akan ada 100 orang yang mau mengikutimu. Baiklah, bawa aku ke gerbang Pan sekarang. Masalah ini tidak dapat ditunda. Memasuki gerbang Pan, sudah banyak tatapan yang dipenuhi dengan panas liar saat menatap sosok Xiaoyan. Semuanya, ketua mengatakan bahwa dia butuh bantuan. Siapapun yang tahu mereka telah mencapai kualifikasi dan memiliki keberanian, silahkan maju. Wu Hao menyaksikan kerumunan manusia di aula saat dia berbicara. Peng, suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba terdengar di aula. Puluhan sosok manusia melangkah maju dengan wajah gembira. 14 orang puncak Dowling, sisanya level Dowling. Bagaimana itu? Apakah itu cukup? Jian melirik orang-orang yang telah melangkah maju sebelum menoleh pada Xiaoyan. Itu cukup. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Dia kemudian melambaikan tangannya, memimpin keluar dari pintu masuk utama menuju hutan. Di sana, Lin Yan sudah menunggu dengan 10 Griffin. Ini semua dipersiapkan tetua pertama untuk kita. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia kemudian menengkupkan kedua tangannya ke arah Akademi Dalam berada. Xiaoyan pasti akan berterima kasih kepada tetua pertama atas niat baiknya ketika aku kembali. Ayo pergi. Segera kelompok besar bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya mereka menghilang di luar pintu besar warna perak.